kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sekretaris Jenderal DPR RI mengapresiasi kondisi koperasi Setjen DPR RI yang sehat dilihat dari sisa hasil usaha atau SHU-nya dalam 4 tahun terakhir. Namun demikian, koperasi Setjen DPR RI diharapkan dapat menciptakan terobosan baru untuk mengembangkan usaha. Sekretaris Jenderal DPR RI mendorong pengurus koperasi DPR RI lebih inovatif dan menciptakan terobosan baru dalam mengembangkan usaha. Hal tersebut disampaikan Indra Iskandar saat menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Setjen DPR RI. Indra mengapresiasi peran serta anggota koperasi yang memberikan masukan dan aktif dalam rapat anggota tahunan. Menurutnya, hal tersebut merupakan modal dasar dalam memajukan koperasi. Hanya catatan ke depan tentu pengurus koperasi harus lebih kreatif lagi untuk mencari terobosan-terobosan baru pada pengembangan usaha lain gitu ya. Jadi tidak hanya konvensional pada simpan pinjam, pada usaha-usaha makanan, jual beli gitu ya. Tapi terus mengembangkan gagasan-gagasan kreatif karena ke depan disrupsi itu makin besar. Kita jangan nanti kaget tiba-tiba daya beli yang makin rendah misalnya, terus kemudian koperasi juga nggak punya upaya terobosan. Merespon masukan Sekjen DPR RI, Ketua Pengurus Koperasi Hiphi Hidupati menyampaikan komitmen Koperasi Sekjen DPR RI dalam meningkatkan sektor usaha, salah satunya melalui pendirian anak perusahaan atau Koparle yang masih dalam tahap pengembangan. Yang pertama tentunya terima kasih banyak kepada Pak Sekjen selaku Ketua Pembina yang selama ini telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, bahkan membantu berbagai kegiatan di koperasi. Kedepannya ya tentunya yang terobosan yang utama itu ya PT Koparle ini kan anak perusahaan koperasi ini ya terus kembangkan dulu, bertahap lah insya Allah. Helmi dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya mendukung kinerja Dewan dan Parlemen dengan ekspert staf dari Kongres Amerika Serikat, Kepala Biro BKSAP DPR RI menegaskan akan menggelar pertemuan lanjutan bilateral dengan House Democracy Partnership yang diikuti tenaga ahli dari masing-masing fraksi dan komisi beserta analisi legislatif. Kepala Biro BKSAP menggelar pertemuan bilateral dengan HDP, House Democracy Partnership, Kongres Amerika Serikat dalam rangka mempererat kerjasama dan berbagi informasi terkait fungsi dukungan kinerja parlemen. Untuk itu, Kepala Biro BKSAP, Endah Cahyani Dwi Rini mengatakan akan ada pertemuan lanjutan yang diikuti tenaga ahli dari masing-masing fraksi dan komisi beserta analis legislatif untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam upaya mendukung kinerja Dewan dan Parlemen dengan expert staff dari Kongres Amerika Serikat. Salah satunya terkait dengan pengembangan program pembahasan legislasi yang dilakukan secara efisien serta mengatur tata cara menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk undang-undang. Kunjungan dari House Democratic Partnership atau HDP tadi adalah bagian dari komitmen Kongres Amerika untuk membangun kerjasama yang lebih erat lagi dengan DPR RI. Ini sangat baik saya rasa karena kita bukan hanya belajar dari mereka, tapi juga mereka belajar dari kita. Jadi kita kan juga sebagai parlemen yang disegani ya di kawasan Asia Tenggara, kita juga menyampaikan bahwa ini loh performance kita udah begitu establish parlemen kita juga, sehingga mereka juga memahami cara kerja dari parlemen kita dan dengan saling memahami itu mereka akan lebih memberi saling dukungan lah, keahlian terutama di antara supporting system dari kedua parlemen. Pertemuan ini juga akan membahas tentang isu lingkungan atau environmental governance agar para supporting sistem kedewanan, baik tenaga ahli maupun analis, mempunyai pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan. Dodi dan Adit, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa BKSAP DPR RI berharap adanya penguatan pembangunan ekonomi serta pembangunan sosial yang membuat ASEAN menjadi kawasan yang lebih menjanjikan untuk menuju kesejahteraan dunia dengan dilakukannya penguatan stabilitas kawasan ASEAN. Perlu memperkuat stabilitas kawasan ASEAN di tengah berkembangnya tensi geopolitik, di mana banyak negara bersaing untuk mendominasi berbagai aspek.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Ahmad Hafiz Thohir optimis diplomasi ASEAN mampu menyokong ketangguhan posisi ASEAN di mata dunia. Hal tersebut terlihat selama pemulihan pasca pandemi COVID-19, perekonomian ASEAN mampu bangkit lebih baik. Melalui penguatan stabilitas, ASEAN diyakini mampu memperkuat pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, yang pada akhirnya ASEAN akan menjadi kawasan yang lebih menjanjikan untuk menuju kesejahteraan dunia. Kita 277 juta di tengah 600 juta ASEAN, itu hampir separuh itu pasarnya ada di Indonesia. Jadi sudah sangat benar dan sangat pas jika kita menjadi prime movernya atau motor penggerak di ASEAN ini. Dan saya yakin kalau ASEAN ini menjadi kawasan integrity yang kuat, maka kita nggak perlu khawatir lagi terhadap dumpingnya Eropa, tidak perlu khawatir lagi terhadap tekanan ekonomi dari negara-negara industri yang kuat. Karena kita sendiri sudah mempunyai kawasan yang stabil ekonominya. Dan ini yang tidak diinginkan oleh negara-negara yang kuat tersebut. Maka dari itu pelan-pelan kita harus membangun ini. Dari negara ke negara, dari people to people, dan akhirnya di kawasan ASEAN. Hafiz berharap ASEAN termasuk Indonesia harus mampu mempertahankan sentralitas ASEAN. Mengingat pemerintah Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan perkuat relevansi ASEAN. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pertemuan Interface ASEAN-AIPA menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Peran parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Tingginya tensi geopolitik yang terjadi memaksa parlemen untuk berdialog dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan masing-masing. Pertemuan ASEAN-AIPA ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pasar kawasan Asia Tenggara agar kedepannya mampu bersaing dengan pasar Eropa maupun Amerika. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Pertemuan Interface ASEAN-AIPA yang berlangsung selama KTT ASEAN merupakan salah satu kegiatan penting sebagai forum dialog dan kerjasama antara para pemimpin ASEAN dan Parlemen ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Pertemuan Interface ASEAN-AIPA dimulai pada KTT ASEAN ke-14 di Cha-am, Thailand pada tahun 2009. Pertemuan interface ini telah dilakukan setiap tahun, kecuali pada KTT ASEAN ke-22 di tahun 2013. Pertemuan interface ASEAN-AIPA menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA tentang berbagai isu dan tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengatasinya. Pertemuan ini juga merupakan perwujudan arti penting AIPA dalam upaya mencapai tujuan bersama ASEAN. Semakin tingginya tensi geopolitik yang terjadi, khususnya di benua Eropa dan Amerika, memaksa parlemen di kawasan lain untuk berdialog dan bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan masing-masing. Peran parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong parlemen ASEAN untuk mendiskusikan tantangan, kendala, aspirasi, dan ide mengenai isu-isu ASEAN terkini. DPR juga punya misi untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Dan Indonesia sebagai kawasan ekonomi yang cukup besar atau terbesar di kawasan Asia Tenggara, tentu saja bisa mempunyai peran lebih untuk bisa mendukung, mencari solusi dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN di luar dugaan terus meningkat. Bahkan di saat pertumbuhan ekonomi di kawasan lain sedang melambat, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai hal ini bisa menjadi modal bagi ASEAN untuk menciptakan pasar sendiri yang mampu memberi keuntungan bagi para anggotanya. Hampir semua, ya kita kan ASEAN ini pengen menjadi satu center of growth dibandingkan dengan pertumbuhan dunia yang relatif lebih melambat. Di ASEAN jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi kita sangat optimis dengan ASEAN as a center of growth gitu. Itu salah satu poin penting dan juga tentu menyinggung masalah-masalah yang lain terkait politik, ekonomi, sosial, budaya yang lain. Tapi utamanya adalah sebagai center of growth. Pertemuan ASEAN-AIPA ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat persatuan negara ASEAN melalui people to people maupun government to government dalam memperkuat pasar kawasan Asia Tenggara yang diharapkan nantinya mampu bersaing dengan pasar Eropa maupun Amerika. Presiden mengisyaratkan bahwa ASEAN ini menjadi penting karena dia merupakan kerjasama kawasan terbatas, jadi nggak global dunianya, tetapi kita bicara Southeast Asia. Bayangkan aja pasar yang ada di ASEAN itu sama dengan Eropa seluruhnya. Kenapa kita berpikir perdagangan ke Eropa? Kita pikir perdagangan ke Amerika atau yang lainnya. Sementara kita punya integritas di ASEAN ini sudah seperti Eropa sendiri. Maka itu menjadi penting kerjasama memperkuat kawasan kita. Perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, kepastian hukum, dan penyelesaian konflik dengan cara damai selalu didorong parlemen anggota AIPA untuk menjaga stabilitas kawasan. Harapannya, dengan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya, AIPA akan terus memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan berakhirnya darurat kesehatan global COVID-19 pada Jumat 5 Mei 2023 yang lalu.
Akan tetapi penyakit ini terus diwaspadai dan menjadi ancaman serius. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Hayu. Konsen saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan, bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh habis matching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya, dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan Komite Darurat WHO pada Kamis lalu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadu Bonula mengungkapkan, pemerintah tetap harus waspada dan melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, terutama varian baru. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam oleh rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa, baru-baru ini WHO telah mencabut status kedaruratan COVID-19 global dan seperti kita ketahui bersama bahwa status kedaruratan COVID-19 global ini ditetapkan oleh WHO sejak bulan Januari 2020 lalu. Dan di Indonesia sendiri saat ini telah banyak kelonggaran terkait peraturan protokol kesehatan COVID-19 seperti kebebasan masyarakat untuk menaiki transportasi udara tanpa harus menunjukkan hasil swab test dan juga tidak diharuskan untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana kelanjutan COVID-19 saat ini, kita langsung saja berbincang dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Ratu Ngadu dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait pencabutan status kedaruratan COVID-19 oleh WHO tersebut, Ibu? Iya, baik terkait dengan pencabutan status kedaruratan, ya kita mungkin berpikir WHO punya penilaian tertentu ya. Sebagai bangsa Indonesia memang ya kita bisa ngikut aja, tapi tentu tidak bisa serta-merta langsung kita bebas ya, karena memang beberapa waktu yang lalu kita tahu pasca Lebaran ya itu cukup ada lonjakan kasus varian baru BBX ya. Nah, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, walaupun sudah dicabut ya statusnya, namun diharapkan pemerintah tetap masih
melakukan beberapa upaya dalam artian ya pertama protokol kesehatan mungkin masih tetap kita jalankan ya apalagi di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian. Berikutnya vaksinasi kita melihat angka vaksinasi kita untuk booster kedua itu masih berada di angka ya masih di bawah. Nah ini memang harus digenjot lagi ya karena kita tahu bahwa imunitas untuk vaksin itu kan kurang lebih 6 bulan ya. Nah ini yang menjadi persoalan agar benar-benar dipastikan seluruh masyarakat Indonesia itu sudah mendapatkan akses vaksinasi yang lengkap sampai booster kedua. Baik Bu. Lantas bagaimana perhatian serta kesiapan pemerintah untuk menghadapi transisi jika pandemi COVID-19 ini menjadi endemi? Kalau dari kesiapan pemerintah sih saya berpikir pemerintah sudah sangat siap ya karena memang pengalaman cukup yang lalu ya apalagi dari upaya vaksinasi dan lain sebagainya penyiapan fasilitas kesehatan juga sudah sangat bagus ya dan kita yakin bahwa pemerintah sanggup ya dan siap untuk menghadapi masa endemi. Baik Bu, seperti yang saya ketahui hingga saat ini, untuk saat ini di transportasi umum masih diwajibkan untuk menggunakan masker Ibu. Apakah mungkin masyarakat dapat terbebas dari masker sepenuhnya walaupun ancaman dari COVID-19 ini masih ada? Saya pikir kalau menggunakan masker itu memang masih diperlukan ya karena memang kita berada di kerumunan atau di fasilitas umum ini kita tidak dapat memastikan apakah semua yang ada itu sehat ya. Nah apalagi kita tahu bersama bahwa pasca yang saya katakan tadi pasca libur Lebaran kan ada varian baru BBX yang sudah masuk ke Indonesia. Nah ini memang perlu berhati-hati. Terima kasih Bu. Ya. Baik pemirsa, itu tadi sekian laporan dari saya Umam Hidayat beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Menjadi fokus perbincangan di media online pada hari ini, usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Subki Abdul.
Halo, selamat sore pemirsa. Berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul di ini apa saja menjadi headline media online pada hari ini Senin 15 Mei 2023. Ini informasi pertama, ini terkait dengan Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah batalkan pasal 154 Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang samakan tembakau dengan narkotika. Ini ada pendapat dari anggota Komisi 4 DPR RI Vita Ervina yang meminta pemerintah untuk membatalkan rancangan Undang-Undang Kesehatan pasal 154 tentang zat adiktif pada olahan tembakau sejajar dengan narkotika dan juga psikotropika. Pasal tersebut dinilai dapat merugikan petani tembakau apabila rancangan Undang-Undang Kesehatan pasal 154 diloloskan. Petani tembakau akan mendapatkan predikat buruk. Vita mengatakan bahwa menyamakan tembakau dengan narkotika dalam satu definisi kelompok zat adiktif ini terlalu berlebihan. Tembakau merupakan tanaman yang legal mulai dari aspek produksinya, peredaran, dan juga penggunaannya. Sementara itu nikotin yang terkandung dalam tembakau dinilai tidak sebanding dengan zat adiktif yang terdapat pada narkotika seperti morfin, heroin, kokain, dan juga ganja. Kita nantikan bagaimana nih nanti informasi terkait dengan pasal 154 di rancangan Undang-Undang Kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait soroti program polisi RW. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI minta berjalan sesuai dengan koridor hukum dan juga HAM. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengatakan polisi rukun warga atau RW yang dicanangkan Polri merupakan program yang baik dan juga inovatif. Meski demikian, Syahroni mengingatkan polisi RW ini nantinya dalam menjalankan tugas harus tetap secara hati-hati sesuai dengan koridor hukum dan juga HAM. Syahroni meminta polisi RW ini untuk tidak menimbulkan tindak-tindak penyelewengan agar nama institusi Polri tidak tercoreng. Para polisi RW akan menjadi ujung tanduk dalam tanda kutip dari hubungan Polri dan juga dengan masyarakat. Oleh karena itu, para polisi RW ini harus betul-betul menjalankan tugas untuk mengayomi dan juga melayani masyarakat. Syahroni juga mengingatkan agar keberadaan polisi RW tidak mencoreng reputasi Polri yang saat ini sedang membaik. Misal itu tadi headline di media online pada sore hari ini Senin 15 Mei 2023 yang pertama dari Komisi 4 DPR RI yang minta pemerintah untuk batalkan pasal 154 Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang samakan tembakau dengan narkotika serta soroti program polisi RW. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI minta berjalan sesuai dengan koridor hukum dan juga HAM. Kita kembali ke rekan kami, Diva. Silakan Diva. Baik, terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.